Kompas TV. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia. Jadi ibu, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, memang tugas seorang ibu. Karena kesibukan dan keruwetan menjadi ibu rumah tangga, seorang ibu identik dengan sebutan gaptek, alias gagap teknologi. Tidak paham internet dan tidak gaul. Tapi itu ibu zaman dulu. Bagaimana dengan para ibu zaman sekarang? Menjadi ibu yang baik di rumah untuk anak dan suami tetap nomor satu. Tapi ibu sekarang punya blog. Iya, punya blog, alias punya halaman pribadi di dunia maya atau sosial media. Nah, ini dia. Selamat datang di rumah emak-emak. Iya, mereka menamakan diri sebagai emak blogger. Seperti namanya, Anda pasti sudah bisa menebak kan? Anggotanya adalah para emak, alias para ibu yang punya blog. Jadi siapapun emak-emak yang suka menulis dan suka berbagi cerita dan ide bisa bergabung di sini. Kenalkan, Mira Sahid. Dialah emak pelopornya, emak blogger. Komunitas emak blogger atau misalnya sekarang ini disingkat dengan nama KEB adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya teman-teman blogger perempuan gitu, yang sama-sama memiliki hobi ngeblog. Jadi KEB sendiri terbentuk tanggal 18 Januari 2012. Pertamanya dari grup BlackBerry teman-teman blogger, tapi lama sudah nggak update. Akhirnya saya coba bikin deh di Facebook grup kumpulan emak blogger, dan ternyata luar biasanya dalam satu hari kita bisa terkumpul 100 orang teman-teman blogger perempuan. Sampai sekarang alhamdulillah terus bertambah. Wajib ngikut. Iya, begitu jadi anggota emak blogger, semua anggotanya harus dipanggil emak. Nama saya Fema Syafi'i. Saya sebagai Makmen Lincah itu humas atau PR-nya KEB. Saya Sumarti Selan, saya biasa dipanggil Icul sama teman-teman saya. Saya Sekdes alias sekretaris desa KEB. Jadi mengurus semua arsip-arsip KEB. Saya Irma Susanti, kebetulan di KEB saya sebagai Mak Jurbay atau Mak Juru Bayar, bendahara yang paling banyak duit. Kok terpikirkan ya membuat komunitas dengan nama emak blogger? Ketika saya bicara soal emak, pertama itu kan salah satu bahasa atau panggilan yang Indonesia banget lah, itu yang khas Indonesia gitu kan, emak atau emak gitu kan. Dan sekarang kita tahu kalau sesama perempuan ngobrol juga kadang emak apa kabar gitu. Jadi lucu juga ya kalau pakai namanya emak gitu. Ya udah akhirnya jadi kumpulan emak blogger. Mungkin karena namanya yang unik pula, komunitas emak blogger yang baru didirikan tahun 2012 lalu ini langsung melejit. Para emak anggotanya makin aktif dan makin sibuk. Lalu apa saja sih yang ditulis para emak blogger di blog mereka? Tentang anak kita bisa tuliskan, tentang mungkin pengalaman kita di dunia kantoran dulu gimana, atau misalnya sekarang mau menjadi apa, itu bisa aja dituliskan. Cuman kadang kan soal confidence mas, mereka tuh rata-rata soal saya gimana ya mau menulis dengan nyaman, atau misalnya saya kurang percaya diri nih nulis. Makanya adanya KEB itu untuk memberikan semangat, ayo dong gak usah takut nulis, apapun bisa dituliskan di alam yang banyak ini. Tiap emak blogger memang punya selera tulisan sendiri, termasuk Irma Susanti yang menjadikan blognya sebagai tempat berbagi cerita melawan kanker seperti dirinya. Saya survivor cancer. Saat kita bisa menulis, lalu menginspirasi orang untuk lebih aware sama kesehatan misalnya, atau mengingatkan, menceritakan, dan orang terinspirasi untuk lebih sehat karena tulisan-tulisan kita lebih peduli sama kesehatannya, itu udah kepuasan buat saya. Tak hanya sebagai tempat sharing cerita,
berbagi info kesehatan atau berbagi resep makanan enak. Dari kesenangan menulis di blog, para emak blogger ternyata bisa mendapat tambahan uang loh. Apalagi blogger sekarang kan banyak juga ya dilirik oleh berbagai produk dan iklan. Jadi kadang kalau sehari udah keluar, kadang hari itu mungkin gak nulis, besok bikin reportasenya gitu. Tapi besok kan kita misalnya di rumah bisa aja kadang sampai siang, dari siang sampai malam nulis gitu. Pokoknya kalau di jam tidak ada, berapa jam itu tidak ada, tergantung mood juga kadang, tergantung mood dan kondisi senggang kita kalau bagaimana. Tapi minimal pasti ada bukanya lah Mas. Minimal pasti buka blog kita pasti tengokin ya. Tengok itu minimalnya 2 jam. Kita manage sendiri aja. Eliana. Nah, ini nih enaknya jadi anggota emak blogger. Semuanya sebagus. Hobi yang menghasilkan uang dan waktunya lebih fleksibel. Tapi yang namanya hobi pasti suka lupa waktu. Lalu apa tidak khawatir pekerjaan utama mengurus anak-anak dan suami jadi terbengkalai? Kalau saya sih bagi waktunya ya sebenarnya simpel ya, sebenarnya rumah tangga itu kan sebenarnya Kita yang ngatur. Kita yang ngatur ya. Kita ini sebenarnya pekerjaannya kan itu aja. Ibaratnya tuh paling ya berkutat sama rumah kan ya itu aja gitu loh. Jadi setelah itu selesai sudah pasti banyak waktu luangnya karena suami udah nggak ada, anak udah main sendiri. Kalau anak sudah tidak bayi lagi itu kan sudah tidak harus kita menunggu setiap saat gitu. Jadi sudah waktu luangnya lebih banyak. Anggota komunitas emak blogger tak main-main. Jumlahnya 1.200 emak saat ini. Sebagai apresiasi terhadap ribuan emak blogger yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, emak blogger akan menggelar sebuah ajang penghargaan tertinggi yang disebut Sri Kandi Blogger. Kriterianya pertama mereka memang seorang blogger, kemudian mereka juga selama ini bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sosialnya, masyarakat luas dan lainnya, terutama dalam hal menulis gitu kan ya. Karena kan kita tahu bahwa melalui dunia tulisan atau blogging, informasi bisa cepat disampaikan. Nah dari situ kita ingin mengapresiasi teman-teman yang mampu memang menghasilkan karya dari dunia blogging. Nah, jadilah Sri Kandi untuk keluarga dan untuk dunia blogger perempuan. Anda suka menulis tapi belum bergabung? Buat teman-teman perempuan yang memang pengen nyoba untuk ngeblog atau bergabung dengan KEB, pertama boleh follow akun Twitternya di @emak2blogger, kemudian ada di grup Facebooknya juga di kumpulan Mama Blogger, dan di fanpage-nya juga sama di kumpulan Emak Blogger, dan boleh mampir ke rumah emak atau web kita di http emak2blogger.web.id.